Jangan takut. Aku tidak akan berbuat jahat. Aku akan menolongmu. Melanjutkan dari cerita sebelumnya tentang kisah perjalanan Prabu Anglingdarma untuk mendapatkan wahyu mahkota Rama. Anglingdarma pun tidak akan serta-merta mendapatkan wahyu mahkota Rama begitu saja. Namun, ia pun harus melewati beberapa rintangan sebagai ujian menuju ilmu tertinggi tersebut. Setelah menyatukan tembok kulon dan tembok wetan di kota Kali Tembok, seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, Anglingdarma pun melanjutkan perjalanannya menuju arah kakinya melangkah. Di malam itu, Sang Prabu pun terlihat sedang menginap di sebuah hutan. Ia pun menghangatkan dirinya dengan api unggun dan membakar sedikit hewan buruannya. Ketika Sang Prabu sedang menikmati daging panggangnya, ia pun seperti mendengar suara dengkuran yang sangat keras. Ia pun mencari-cari sumber suara tersebut dan membatin dalam hati dengkuran siapa yang bisa sekeras itu. Namun, setelah menggunakan ajian tatar netra yang bisa menembus kabut, Anglingdarma pun bisa mengetahui kalau yang mendengkur ternyata adalah seorang raksasa. Masa ada suara dengkur sekeras itu? Raksasa. Pagi itu, Anglingdarma pun dibangunkan oleh suara orang-orang yang berteriak-teriak seperti sedang tergesa-gesa. Sang Prabu pun kemudian bangkit dan mencari sumber suara tersebut. Ternyata, di bawah bukit tempatnya menginap, terlihat orang-orang berseragam prajurit sedang mempersiapkan sesuatu dan mereka juga membawa seorang anak perempuan kecil. Di mana setelah mendirikan tenda untuk berteduh, mereka pun memberikan salam penghormatan dan meninggalkan anak kecil tersebut sendirian. Anglingdarma yang melihat peristiwa tersebut pun heran, mengapa anak sekecil itu ditinggal sendirian di tengah hutan. Namun, Anglingdarma pun langsung teringat akan raksasa yang tadi malam dilihatnya. Ia pun kemudian menghubungkan dua peristiwa tersebut dan menyimpulkan bahwa anak tersebut pasti akan dijadikan korban untuk raksasa tersebut. Semua sudah selesai? Sudah. Tinggalkan tempat ini. Kenapa ditinggal? Anak itu mau dikorbankan untuk raksasa itu. Tidak. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Anglingdarma pun kemudian menghampiri anak kecil tersebut. Walaupun awalnya takut, namun putri kecil tersebut pun berani setelah mendengar penjelasan dari Prabu Anglingdarma yang hendak menolongnya. Akan tetapi, putri kecil tersebut pun menjelaskan kepada Anglingdarma bahwa ia justru menunggu raksasa tersebut keluar dari sarangnya. Hal tersebut membuat heran Anglingdarma. Putri kecil tersebut pun kemudian menuturkan bahwa yang berdiam di dalam goa tersebut adalah seorang buto ijo. Jangan takut. Aku tidak akan berbuat jahat. Aku akan menolongmu. Menolong saya? Iya, Menolong bagaimana? kamu pasti tidak sadar kalau kamu akan menjadi korban raksasa gua yang di sana itu. Saya memang lagi menunggu dia keluar dari guanya. Jadi kamu memang mau menunggunya? Iya. Ya, butuh hijau. Sekilas cerita bahwa dahulu ada seorang buto ijo raksasa yang menggigirkan desa Dadapan dan mencuri mentimun-mentimun yang ditanam oleh para penduduk. Namun, ada satu mentimun yang ukurannya lebih besar dari yang lainnya, dan seorang ibu pun terlihat memohon kepada buto ijo tersebut untuk mengembalikan timun emas yang dibawanya, karena di dalamnya ada bayi yang sedang mendekam. Setelah mendengar suara bayi menangis dari dalam timun emas tersebut, sang buto ijo pun kemudian memberikan timun emas kepada Mbok Dadap. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhinya, yaitu Mbok Dadap harus memberikan bayi tersebut pada suatu saat nanti. Setelah itu, buto ijo pun kembali ke hutan tempatnya berdiam. Tolong berikan timun emas itu padaku. Dalam timun emas itu ada bayinya.
daku. Suatu saat aku akan mengambilnya. Mbok Dada pun kemudian membawa timun emas itu ke rumahnya dan membelah timun raksasa tersebut yang kemudian di dalamnya terdapat bayi kecil yang mungil. Setelah itu, Mbok Dada pun mendengar suara dari timun emas tersebut bahwa bayi itu dititipkan kepadanya dan ia pun harus menamainya Ratrimas. Dan di tahun ke-7, ketika terjadi gerhana matahari penuh, Ratrimas akan mengalahkan si angkara murka Buto Ijo yang telah bertahun-tahun merongrong negeri tersebut. Mbok Dada, kutitipkan bayi itu padamu. Berilah ia nama Ratrimas. Ya, di tahun ke-7, ketika terjadi gerhana matahari penuh, Ratrimas akan mengalahkan si angkara murka Buto Ijo yang telah bertahun-tahun merongrong negerimu itu. Setelah menceritakan semuanya kepada Angling Dharma dan Sang Prabu pun mendengarkannya dengan saksama, maka kemudian putri kecil pun memberitahukan bahwa ia akan mengalahkan Sang Buto Ijo dengan bekal beberapa perkakas seperti biji semangka, jarum, garam, dan terasi. Hal tersebut pun jelas membuat Angling Dharma bertambah bingung. Bagaimana bisa dengan perkakas seperti itu ia akan melawan seorang raksasa yang sangat kuat dan besar. Hari ini kamu akan berhadapan dengan Buto Ijo itu. Iya, Dengan cara bagaimana? tenang. Ini. Nah, Mbok Dada membekali saya ini. Biji semangka, jarum, garam, dan terasi. Iya, Kamu akan melawan Buto Ijo dengan senjata seperti ini. Aku tidak mengerti. Setelah itu, tiba-tiba langit pun menjadi gelap karena di hari itulah tepat 7 tahun umur Ratrimas dan gerhana matahari penuh pun mulai muncul. Angling Dharma yang telah mendengar kegaduhan tanda raksasa tersebut akan muncul pun segera mengangkat tangannya dan mengeluarkan panah Pasopati. Namun, Ratrimas justru menyuruh Angling Dharma untuk menyimpan senjata tersebut karena ia tidak mau Buto Ijo tersebut akan marah jika melihat senjata tersebut. Tuan simpan saja senjata itu. Sang Buto Ijo pun telah tampak keluar dan mencari Ratrimas sesuai perjanjian yang telah disepakatinya. Angling Dharma pun segera merentangkan busur panah Pasopatinya. Namun, untuk yang kedua kalinya, Ratrimas harus mencegahnya agar jangan sampai memanah Buto Ijo tersebut. Kemudian Ratrimas pun memanggil-manggil Sang Buto Ijo agar segera menemuinya. Sang Buto Ijo pun kemudian menghampiri Ratrimas dengan wajah berbinar. Namun, ia pun tiba-tiba murka ketika melihat panah Pasopati Angling Dharma yang tengah mengarah padanya. Ratrimas pun lagi-lagi mencegah Angling Dharma supaya jangan sampai memanah Sang Buto Ijo karena ia akan berbalik dan merusak desa apabila hal tersebut sampai terjadi. Simpan, kita harus taati perjanjian. Nanti Buto Ijo itu akan membunuhmu. Tapi Buto Ijo akan membunuh banyak orang kalau perjanjiannya dihianati. Jangan Tuan, jangan. Dia memanggil saya. Tolong simpan senjatanya. Nanti dia akan marah kalau melihat senjata ini. Aki Buto Ijo, aku di sini. Aki Buto Ijo. Jangan pada dia. Dia akan berbalik.
saya tidak bertanggung jawab kalau dia merusak desa. Tuan, singkirkan panah itu. Cepat! Akhirnya, Angling Dharma pun menuruti kemauan Ratrimas dan menyimpan kembali pasopatinya. Ratrimas pun segera berlari ke sebuah tanah lapang untuk memancing sang buto ijo supaya mengikutinya. Setelah buto ijo tersebut mengikutinya, Ratrimas pun kemudian menebar biji semangka di tempat yang akan dilalui oleh sang raksasa. Tiba-tiba, keajaiban pun terjadi. Biji semangka yang ditebar pun dalam sekejap berubah menjadi ladang semangka yang begitu luas. Sang buto ijo pun memakan semangka-semangka tersebut dengan sangat rakus. Ayo, singkirkan! Cepat! Aki buta ijo, Aki lapar kan? Aki makan dulu ya. Ini makanan yang enak. Setelah itu, Ratrimas pun kemudian berlari lagi yang langsung diikuti oleh sang buto ijo tersebut. Putri kecil tersebut pun kemudian menebar bekal keduanya, yaitu jarum-jarum kecil yang kemudian berubah menjadi pohon-pohon duri yang sangat luas. Sang raksasa yang melewati tempat tersebut pun menjadi kesakitan karena harus menginjak duri-duri tajam pada batang-batang pohon duri tersebut. Angling Dharma yang sedari tadi selalu mengikuti mereka pun menjadi tersenyum penuh arti. Sini cepet, Ki. Kita main di sini, Ki. Banyak makanan nih. Selanjutnya, Ratrimas pun kembali memancing raksasa tersebut supaya berlanjut mengikutinya walaupun dengan langkah kaki terseok-seok. Kini, bekal Ratrimas pun tinggal garam dan terasi. Setelah raksasa tersebut kian mendekat, Ratrimas pun segera menebar garam dan terasinya secara bebarengan. Dan yang terjadi adalah sangat luar biasa. Garam dan terasi tersebut pun berubah menjadi pasir berlumpur yang kemudian membuat tubuh sang buto ijo pun tenggelam. Semakin lama, tubuh buto ijo pun semakin amblas ke dalam lumpur tersebut hingga akhirnya tak terlihat lagi. Sang buto ijo yang selama ini meresahkan penduduk negeri pun akhirnya mati terkubur di tangan seorang anak kecil yang penuh dengan keajaiban. Ki, cepat. Ki, ayo sini cepat, Ki. Cepat, tinggal sedikit lagi. Ayo sini cepat. Tujuh. Angling Dharma yang sejak tadi mengikuti mereka pun tiba-tiba muncul dari semak belukar dan mengangkat kedua jempolnya untuk Ratrimas, anak ajaib yang luar biasa. Dari kejauhan, penduduk negeri pun berbondong-bondong menghampiri Ratri dan mereka pun terlihat sangat bahagia dengan mengeluk-elukan Ratrimas sebagai pahlawan mereka. Angling Dharma yang melihat semua itu pun hanya bisa tersenyum penuh arti. Anakku. Hidup Ratri! Hidup Ratri! Hidup Ratri! Hidup! Ya,
Sang Prabu Angling Dharma kini kian mengerti arti kebijaksanaan, bahwa kekuatan yang luar biasa belum tentu dapat menyelesaikan masalah, serta belum tentu juga dapat mengalahkan musuh. Dan jangan meremehkan hal sekecil apapun, karena kita tidak mengetahui kekuatan apa yang dimilikinya. Kemudian kesabaran adalah kunci untuk menyelesaikan suatu masalah. Seandainya Angling Dharma benar-benar menggunakan Pasopati untuk melawan sang raksasa, mungkin hal tersebut justru membuat keadaan semakin kacau, karena pasti sang raksasa akan marah dan merusak desa. Namun, dengan kesabarannya, Angling Dharma pun mau mendengar perkataan Ratrimas untuk tidak menggunakan pusaka Pasopatinya. Sedangkan Ratrimas sendiri telah memiliki senjata yang remeh, namun secara pelan-pelan dapat memusnahkan buto ijo raksasa yang sangat berbahaya tersebut. Ujian demi ujian dapat dilalui dengan baik oleh sang Prabu yang sebentar lagi akan menerima langsung wahyu mahkota Rama dari sang dewata. Demikianlah akhir dari kisah menarik di episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.